Kepala Dusun Praida dan Kepala Dusun Kroya di lingkungan pemerintah Desa Bagi Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Nomor 1, nama Abdul Ghafurur Rahim, tempat tanggal lahir Kroya 20.09.1998, pendidikan SLTA, diangkat sebagai Kepala Dusun Kroya. Alamat Dusun Kroya, Desa Bagi Payung Timur. 2, nama Lalu Mahyan Zaini, tempat tanggal lahir Sukamulia 17.08.1989, pendidikan SLTA, diangkat sebagai Kepala Dusun Praida. Alamat Sukamulia, Dusun Praida, Desa Bagi Payung Timur. Kepala Desa Bagi Payung Timur Lalu Darmawan, cap sudah ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan ini kami bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, persiapan pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan. Acara ketiga, pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan. Kepada perangkat desa yang akan dilantik, kami persilahkan menuju tempat pelantikan. Saksi dan rohaniawan kami persilahkan menuju tempat pelantikan. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bagi Payung Timur selaku pejabat yang akan mengangkat sumpah, kami persilahkan menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengangkatan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersumpah menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini
selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Silahkan saudara ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dusun dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Kepada bapak-bapak saksi dan rohaniawan, kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya. Pada hari ini Rabu 22 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah. Sebagai tindak lanjut keputusan Kepala Desa Bagik Payung Timur nomor 047 tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang pengangkatan perangkat desa, kepala dusun Kroya dan kepala dusun Praida di lingkungan pemerintah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dengan resmi, saya, Kepala Desa Bagik Payung Timur, melantik saudara dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Kroya dan Kepala Dusun Praida Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagik Payung Timur 22 Januari 2025. Pejabat yang mengangkat sumpah Kepala Desa Bagik Payung Timur, Lalu Darmawan. Penyerahan surat keputusan Kepala Desa Bagik Payung Timur sekaligus penyerahan papan nama. Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan selesai. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bagik Payung Timur, kami persilahkan kembali ke tempat. Perangkat Desa Bagik Payung Timur yang sudah dilantik, kami persilahkan kembali ke tempat.
Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa Bagek Payung Timur. Dengan hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas PMD bersama Bapak Kabid Kabupaten Lombok Timur, yang alhamdulillah beliau mensempatkan hadir di tengah tiang pelunggu kami. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Camat, Ibu Sekcam, Bapak Kasih Kecamatan Suralaga. Alhamdulillah beliau hadir juga di tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Pos Ramil Kecamatan Suralaga. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kapolsek Kecamatan Suralaga. Yang tiang hormati Bapak Ketua BPD bersama jajaran. Yang tiang hormati pula bapak-bapak selaku pengurus Pompes Yayasan Sedesa Bagek Payung Timur, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang tiang hormati Bapak Kua Kecamatan Suralaga atau pejabat yang mewakili. Yang tiang hormati dan tiang cintai bapak-bapak perangkat desa yang baru dilantik, yaitu Bapak Kawil Kroya dan Bapak Kawil Praida. Yang tiang hormati Bapak Ketua LKMD bersama anggota, bapak-bapak Kepala Wilayah Sedesa Bagek Payung Timur, yang tiang hormati pula saudara saudari Karang Teruna Desa Bagek Payung Timur, yang tiang hormati Bapak BKD Desa Bagek Payung Timur bersama jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari niki tiang pelunggu sami masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga tiang pelunggu sami rauh hadir dalam rangka pengambilan sumpah jabatan Kepala Dusun Kroya dan Kepala Dusun Praida. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kunjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tiang pelunggu mendapat syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tiang atas nama pemerintah Desa Bagek Payung Timur mengucapkan banyak-banyak terima
terima kasih kepada Pulunggu atas kesempatannya untuk hadir untuk menghadiri undangan kami niki. Yang selanjutnya juga perlu tiang sampaikan bahwa saudara-saudara yang sudah dilantik barusan tadi niki, bahwa mulai dari sejak saudara dilantik dan mulai hari ini saudara atau Pelunggu resmi menjadi aparatur desa Bagi Payung Timur. Jadi perlu tiang sampaikan bahwa tugas kita adalah menjadi pelayan masyarakat desa Bagi Payung Timur. Dan saudara-saudara melayani masyarakatnya di wilayah Bapak masing-masing. Untuk itu, seperti apa yang Bapak-bapak dengar tadi, atau Bapak sudah disumpah, berarti kita harus betul-betul menegakkan aturan terhadap masyarakat kita dan harus berkeadilan tanpa tebang pilih. Siapapun dia, itu adalah masyarakat kita. Tidak boleh kita mengatakan bahwa itu bukan tim saya, itu bukan dia selalu melawan saya. Tidak boleh. Bapak-bapak selaku kepala wilayah lah yang bisa menenangkan Bapak kepala desa duduk di kantor desa untuk mengamankan masyarakatnya. Bapak harus bisa berdiri di tengah-tengah, tidak boleh berdiri ke samping, ke kiri atau ke kanan. Bapak harus tetap kayak apa garis yang kita lihat di tengah-tengah niki, Bapak harus selalu ikuti jalan yang tengah, tidak boleh tebang pilih. Apalagi tugasnya saudara-saudara sebagai kepala dusun menjadi pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Karena aturan mengatakan bila perlu bapak-bapak kepala dusun bisa mengetahui apa keluhan masyarakatnya 15 kakak sehari semalam. Tidak mudah kita menjadi kepala dusun. Itu sangat berat. Akan tetapi apabila apapun masalah tersebut dirembukkan, dimusyawarahkan, insya Allah tidak ada yang berat. Karena kita duduk di desa maupun di dusun, kita adalah pengabdian. Kita mengabdi, kita melayani. Kalau kita berpikir untuk mencari nafkah, untuk mencari lebih, bukan di sini tempatnya. Mau tenang, silahkan jadi petani. Mau kaya, silahkan jadi pengusaha. Mau ngabdi, silahkan bersama kami di kantor desa kita yang mulia niki. Dan alhamdulillah Bapak Kadis, kami di desa Bagi Payung Timur niki juga berangkat dari desa tertinggal Bapak Kadis nggih. Kami merangkak bersama masyarakat sedikit demi sedikit supaya kami bisa seperti desa-desa yang lain. Karena seperti apa yang Tiang Pelunggu lihat bersama, dana desa kita sebutannya aja yang besar, 2 miliar, 1 miliar, sudah diatur poksi-poksinya oleh pemerintah. Tidak boleh Bapak Kepala Desa sewenang-wenang melanggar aturan tersebut. Sudah ada sekian persen untuk itu, untuk ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian, belum pajak 12,5. Nah untuk fisik saja kita di tahun, insya Allah di tahun 2025 mungkin di setiap dusun kurang lebih sama-sama 30 juta. Nggih? Sama-sama 30 juta kurang lebih. Karena setiap dusun ingin membangun.
itu pun Bapak Kepala Desa tetap akan mencari bantuan-bantuan dari yang lain-lain, tidak hanya mengandalkan keuangan desa kita. Kalau kita hanya mengandalkan keuangan dana desa kita, masih banyak desa kita yang tidak bisa disentuh. Dan juga Bapak Kadis, mohon kiranya dalam waktu dekat juga, karena sesuai proposal dulu kalau tidak salah tahun 2018-2019 kami merancang pemekaran Bapak Kepala Dusun 5, akan tetapi niki yang diterima hanya 3. Nah itu dia Bapak Kadis. Dan kami lagi melanjutkan untuk yang 2 niki bisa dititipkan di pertengahan tahun 2021 Bapak Kadis. Akan tetapi di sana juga kami sangkut dengan anggaran, karena tidak boleh kita mengangkat perangkat atau kepala dusun apabila ya andara ginta kadu gaji nida. Nah jadi mudah-mudahan Bapak Kadis untuk tahun niki mohon kiranya proposal kami niki diterima dengan baik. Karena mohon maaf Bapak Kadis, kenapa tiang sampaikan di depan masyarakat tiang niki, tiang sudah 3 kali di demo dan dihadiri oleh Bapak Camat juga tentang pemekaran niki. Karena sesuai syarat kami sudah memenuhi syarat, termasuk jumlah wilayah, jumlah penduduk, dan pemekaran dari desa dusun induk ke dusun pemekaran. Alhamdulillah kami sudah mempunyai syarat. Nah yang tidak berpanjang kalam, mungkin hanya niki yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Bagi Payung Timur. Sambutan kedua oleh Bapak Camat Suralaga. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Dan Posramil Suralaga, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bagi Payung Timur, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Bagi Payung Timur, wabil khusus saudaraku yang baru saja dilantik Bapak Kadus berdua, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri pelantikan saudara-saudara kita sebagai kadus di desa Bagi Payung Timur ini. Untuk adinda berdua maklumi ada beberapa hal yang kaitan dengan tugas dan fungsi kekadusan ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebagai pembantu daripada kepala desa di kewilayahan, saya mohon ya, Anda berdua harus memahami regulasi ya,
terutama yang pokok itu masalah kaitannya dengan Kemendagri dan juga Kementerian Desa. Tapi ingat, semua regulasi itu hampir kita laksanakan di tingkat dusun. Nah, contohnya pemerintah menggulirkan bantuan, ya, bantuan pangan bagi warga miskin. Kalau kita tidak paham regulasi, maka kita menggunakan perasaan kita. Oh, ne julu namau gilir-giliran. Itu yang sering terjadi, dan apa yang akibatnya? Akibatnya perlakuan seperti itu dibawa ke ranah hukum. Tidak mau kita. Makanya tolong pahami aturan mainnya. Tidak boleh kita mengganti sembarangan. Ya, misalnya nanti ada bantuan dari Kementerian Sosial, ikuti saja. Memang kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita. Hati kita mengatakan kok ini saja yang dapat. Aturan mengatakan manakala sudah terjadi perubahan ekonomi daripada warga kita itu boleh diganti. Siapa yang mengganti? Desa. Ada sekarang sistem online, ya, data itu tolong itu dilaksanakan. Jangan kita membuat kebijakan di atas aturan. Nah, ini perlu saya pertegas karena sudah berulang-ulang saya pertegas di rekan-rekan saya di bawah, tapi masih ada yang ngeyel. Akhirnya apa? Panggil oleh APH. Tidak mau kita, tolong. Terus yang kedua, adik-adikku berdua, tolong kita hidup di tengah masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Maka kita harus memahami, ya, memahami kondisi masyarakat kita. Sering-seringlah silaturahim, menyambung, ya, persaudaraan. Seperti kata Pak Kepala tadi, kita harus berada di tengah-tengah. Jangan memposisikan diri pada satu kelompok tertentu. Tapi kita ini menjadi milik semua warga di dusun di mana kita bertugas. Jadi begitu. Misalnya ada masalah, jangan tunggu berkembang dulu. Duluan media yang tahu. Sehingga kalau media sudah memberitakan, sudah diketahui oleh orang, maka mau tidak mau itu masalah menjadi rumit. Makanya daripada kita tidak mau lebih baik rajin-rajinlah, ya, bergaul dengan masyarakat. Kita tidak akan pernah merasa kehilangan gengsi karena kita ini adalah pelayan. Siapapun kita kalau sudah bekerja di instansi yang namanya pemerintah, walaupun itu pemerintahan desa, di tingkat dusun, kita itu adalah melayani masyarakat. Karena apa? Kalau kita ini melayani dengan baik, insya Allah masyarakat juga akan memperhatikan apa kepentingan pemerintah. Tahu dia pemerintah memiliki keterbatasan, tapi karena kita kurang sosialisasi, maka mereka tahunya kita banyak duit. Seperti Pak Kepala tadi katakan, bahwa Pemdas itu uang, tapi kalau kita sering memberikan pemahaman, insya Allah masyarakat menjadi paham. Nah, terus yang berikutnya, saya minta tolong karena kaitan dengan salah satu tugas Kadus kan melaksanakan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat ini artinya sekedar mendirikan poskomuler, tidak. Tapi sekarang perlindungan masyarakat, lihat dari dia bayi, kita langsung intervensi di situ. Lihat, suruh dia rajin-rajin ke posyandu, periksa, terus periksa. Supaya apa? Supaya jangan kita stunting. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Orang hamil, dalam rangka kita melindungi juga supaya keturunannya bagus, rajin-rajin suruh dia rajin-rajin hadir ke posyandu. Karena ini terus program kita itu untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah kesehatan itu tadi. Ya, wakil pegawai pada sebagai Kadus itu wajib kita laksanakan. Camat, kepala desa, Pak Kadus sama. Tugas dan fungsi kita itu sama untuk memperbaiki SDM. Dengan stunting itu menjadi intervensi kita. Orang gizi buruk
itu menjadi intervensi kita. Jangan kita mengatakan itu tugasnya puskesmas, itu tugasnya dinas kesehatan, tidak. Semua kita berkolaborasi di situ. Nah, wahana itu kita lihat lagi pajak bagaimana. Nah, jadi ini juga perlu saya tekankan, karena kita Lombok Timur ini, daerah kita ini terlalu banyak penduduk, kemampuan daerah dari sisi keuangan terbatas, maka satu hal yang perlu kita dapat bantu kepada pemerintah kita, terus rajin-rajin mengingatkan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di kekadusan kita itu untuk mentaati pajak itu agar dibayar tepat waktu. Nah niki memang marak kantin aturan niki dengan yandara ngetung-ngetena, itulah tugas kita. Sesuai dengan kita disumpah tadi siap melaksanakan segala peraturan perundang-undangan kan, maka salah satunya di situ pajak harus kita bantu juga untuk merealisasikannya. Mengapa? Kalau kita lihat dari pajak yang Suralaga, Kecamatan Suralaga berikan kepada negara atau pemerintah tidak sebanding dengan apa yang diberikan negara atau pemerintah kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan ini perlu saya tekankan, mari lewat kesempatan ini adik-adikku berdua ini, Pak Kadus dilantik awal tahun langsung tancap gas ya, supaya kita bagus. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, di desa kita ini insya Allah selama kita bagus baik-baik saja ya, walaupun ada itu ada ini, selama kita bisa berkomunikasi insya Allah permasalahan itu bisa kita selesaikan di tingkat desa, tidak usah dibawa kemana-mana. Itu prinsipnya ya, jangan permasalahan di kekadusan kita, permasalahan di desa kita, kita bawa kemana-mana, biar kita selesaikan di sini. Itulah kehadiran kita selaku pemerintah, baik itu di level kadus, desa dan kecamatan. Fungsi kita hadir untuk kepentingan masyarakat. Itu saja barangkali yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Suralaga yang telah memberikan kita saran dan nasihat yang luar biasa untuk kita semua, wabil khusus bapak-bapak perangkat desa yang sudah dilantik pada hari ini, bagaimana cara menjadi pemimpin atau pelayan masyarakat yang baik. Sambutan ketiga oleh Bapak Kepala Dinas PMD. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pergi ke tambak, tidak lupa membawa kopi. Menjawab salam saya kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati saudara saya semeton tiang niki, Pak Camat Suralaga, asli Batur Kerongkong ini, Pak Dr. Andes Nur Hilal beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Dan Pos Ramil, alhamdulillah bisa hadir. Pak Kapolsek, ada juga Bambin Maspol, ada Pak Babinsanya juga alhamdulillah bisa hadir. Saudara saya Pak Kades Bage Payung Timur, ada Pak Sekdes juga saya lihat ya. Ada para kaur
kadusnya alhamdulillah lengkap hadir. Saya bahagia juga di sini ada ketua BPD hadir beserta anggotanya, saudara saya ini Pak Nasipudin ini. Nah, alhamdulillah tetap sehat walafiat ya. Dulu samaan waktu tiang masih jadi lurah Ijo Balit ya. Waktu ini masih belum menjadi desa Mi Kades. Masih dusun bagi payung ini. Halo, balin kerepuk ini. Langanna buik rucek. Lagu makin tiang lihat jalan mulus, kantor desanya luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak, ibu, saudara yang tidak saya sebut satu persatu yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudara saya, orang tua saya, adik-adik saya, semua masyarakat Bagi Payung Timur yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah kita dapatkan, kita rasakan, sehingga pada hari ini bau kita silaturahmi. Dan alhamdulillah acara pelantikan sekaligus pengukuhan saudara lalu Mahyan Zaini sebagai Kadus Praide dan saudara Abdul Gapur sebagai Kadus Keroya berjalan dengan hikmat ya, dengan tertib dan dengan lancar. Bapak, Ibu, saudara yang tiang hormati, tiang berbahagia, bersyukur bisa hadir menyempatkan diri pada acara ini, tetapi mohon maaf Mami Kades sama bapak-bapak tokoh BPD, Pak Tokoh, Pak Camat, tiang tidak bisa lama-lama di sini karena sudah ditunggu di Kecamatan Aikmal ya dalam rangka kegiatan acara sosialisasi terkait dengan pajak. Bapak Ibu yang saya hormati, tiang yakini bahwa Bagi Payung Timur niki bisa seperti ini, semaju ini karena kekompakan antara pemerintah desanya dengan seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Tidak pernah saya mendengar selama tiang menjabat sebagai kepala dinas PMD ini Pak Camat, tidak ada bentroran, konflik, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dan bertambah keyakinan saya dengan mendengar ya, sambutan dari Pak Mi Kades niki, orangnya cool ya. Sebelumnya Pak Sekdesnya humble, saya lihat seperti itu, sederhana, tetapi isinya, kualitas orangnya itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena angin perahu melaju, datang ombak terus kita pacu. Kalau ingin Bagi Payung Timur ini terus maju, jaga kekompakan dan bersatu padu. Itu modal utama kita Bapak Ibu Saudara. Bersatulah, harmonislah antara pemerintah desa ya, kepala desanya sama perangkat desanya, antara sekdesnya dengan kawil kadus-kadusnya, begitu juga dengan kaurnya, begitu juga dengan BPD-nya, begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakatnya dan kelembagaan yang ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi tepat. Jangan kita seperti di tempat-tempat yang lain, persoalan kecil menjadi besar. Justru memberitahukan kekurangan kita, kebobrokan kita, kelemahan kita kepada orang lain. Semestinya kalau ada persoalan, mari kita musyawarahkan,
kita cari jalan keluarnya. Dan Bagi Payung Timur sudah membuktikannya. Begitu megah ini aula seperti ini. Saya masuk ke kantor desa, luar biasa penataannya. Ternyata Pelungguh Sami di Desa Bagi Payung Timur ini punya filosofi dalam membangun. Kantor niki, kantor desa ini kantornya masyarakat Bagi Payung Timur, kantornya rakyat, bukan rumahnya kades, bukan rumahnya sekdes, bukan rumahnya kadus, tetapi rumahnya rakyat, masyarakat Bagi Payung Timur. Tepatlah jika dibangun dari belakang, lek julun jembar atau luas. Beda dengan kalau kita membangun rumah pribadi. Kadang-kadang kalau rumah pribadi lebih luas, dia di belakang tertutup oleh bangunan. Karena kalau masalah pribadi, rumah pribadi memang ada hal-hal yang privasi. Tetapi kalau kita membangun kantor rakyat, ya, maka haruslah yang depannya yang lebar, terbuka. Karena kita yang berkantor, bekerja di tempat ini terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang ada. Ini alhamdulillah, terima kasih Pak Kades, terima kasih BPD, terima kasih semua perangkat desa Bagi Payung Timur, terima kasih kepada semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Sila jaga Bagi Payung Timur ini terus kian maju ke depannya, karena konsep kita harus, ya, kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tidak terlepas kalau kita berpegang kepada tuntunan dan tatanan, insya Allah kehidupan kita itu akan berjalan damai harmonis. Apa itu tuntunan? Tuntunan seperti Pak Nasibuddin, tuntunan kita berpeganglah kepada jalan Allah, kepada agama yang kita yakini. Kemudian kita ikuti regulasi-regulasi yang ada, yang namanya itu tatanan. Sebab dalam kehidupan kita bermasyarakat, berpemerintahan, berkelompok, tidak bisa lepas dari tatanan yang sudah kita buat, aturan main dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, contoh yang bisa kita lihat dan kita saksikan hari ini, bahwa dua orang saudara kita ini, saudara Abdul Ghafur dan saudara Mahyan Zaini, menjadi kadus itu melalui proses atau tatanan yang ada. Lewat sebuah mekanisme, Pak Kades membentuk tim panitia seleksi. Panitia seleksi melakukan seleksi, hasilnya inilah. Nah, kalau kita dalam hidup kita berumah tangga, bertetangga, berdusun, berdesa, berpegang kepada tatanan atau regulasi yang ada, insya Allah lempek langan kita, jalan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ia beda zaman si nengka kanca zaman si lain. Zaman tiang jari Lurah Ijo Balit atau sebelumnya Lurah Tanjung sering bergaul sama panas. Munta berdait harus fisik, dia tak bau berhubungan, saling tepat kita. Kalau sekarang tidak mesti kita harus berjumpa fisik, tetapi kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi tanpa harus bertemu fisik. Artinya apa? Alam tadua, alam nyata, alam gaib, nengke alam tawah berombok seke menjadi telu. Alam nyata, alam maya, alam gaib. Makanya di mana-mana kita lihat anak-anak SD pun sudah pegang HP.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara, khusus kepada saudara-saudara saya ya, yang dilantik menjadi kepala dusun ya. Berhati-hatilah dalam menjalankan tugas itu. Ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kades selaku pimpinan Pelungguh, selaku atasan Pelungguh, selaku yang memberikan SK kepada Pelungguh. Jangan berorientasi untuk mencari kaya lewat perangkat desa, tapi berorientasilah untuk melayani masyarakat kita. Itu Pak Camat tadi mengingatkan, Pak Kadus Keroya harus melayani semua masyarakat yang di Keroya itu tanpa pandang bulu siapa dia. Karena sekarang Pak Kadus, Pak Gapur menjadi pemimpin masyarakat di dusun Keroya itu. Perhatikanlah kesejahteraannya, perhatikanlah kebutuhannya, jaga persatuannya. Itu tugasnya. Begitu juga Pak Lalu Zain sebagai Kadus Praide adalah yang membantu tugas-tugas kepala desa di wilayah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, bahwa Pak Kawil atau Pak Kadus, saya lebih senang dengan sebutan Kadus daripada Kawil. Pak Kadus ini bertanggung jawab kepada kepala desa, karena dia menjalankan tugas, membantu tugas-tugas kepala desa. Itu berdasarkan tatanan yang ada. Tetapi apakah dia hanya bertanggung jawab kepada kepala desa? Tidak. Dia juga harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Itu tuntunannya. Nah, oleh sebab itu kepada Pak Gapur, Lalu Zain, saudara di satu sisi pemimpin masyarakat, di sisi yang lain adalah bawahan daripada kepala desa. Oleh karena itu harus tanamkan loyalitas. Loyalitas terhadap aturan, loyalitas terhadap pimpinan. Makanya nilai-nilai keutamaan, core value bagi aparatur negara. Desa ini sebenarnya aparatur negara. Yang kita sering dengar Bapak Ibu Saudara, core value-nya aparatur sipil negara itu adalah berakhlak. Itu bisa dipegang. Yang pertama itu harus itu berorientasi pelayanan. Itu yang dikatakan oleh Pak Kades tadi. Bekerja ya. Kepercayaan masyarakat itu jangan disia-siakan. Layani masyarakat itu dengan senang hati, dengan sungguh hati, jangan dengan sesuka hati. Jadi sekali lagi, layanilah masyarakat Pelungguh itu dengan senang hati dan sungguh hati, bukan sesuka hati. Itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Kadus harus bisa dipertanggungjawabkan. Pak Kadus mendapatkan perintah dari Pak Kades membangun mungkin Rabat, pertanggungjawabkan. Kemudian harus selalu menjaga hubungan harmonis. Ada mungkin di Kadus itu BPD
terus silaturahim komunikasi bersama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, harus didik sampai berkelepaan sama masyarakat. Harus menjaga harmonisasi. Harmonis sama kasih kaur-kaur yang ada di sini, harmonis juga dengan sekdes, harmonis dengan kades. Jangan menjadi musuhnya Pak Kades. Itu harmonis. L-nya itu loyal seperti tadi. Loyallah kepada Pak Kades. Bukan semata loyal kepada Lalu Darmawan, tidak. Tapi loyallah kepada Kepala Desa Bagik Payung Timur. Kepala Desa Bagik Payung Timur itu adalah sekarang ini kebetulan Lalu Darmawan. Loyalitas. Hargai jabatannya selaku kepala desa ini. Dia lebih besar tanggung jawab. Hargai dia. Kemudian adaptif. Nah, ini saya luar biasa ini. Kegiatan ini dengan teknologi. Wah, luar biasa Pak Kades ya. Ada videonya, maju begitu maju bagi Payung Timur. Tidak ada kita yang bisa eksis dalam hidup kita kalau kita tidak bisa dan pandai menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada. Tidak tahu Bapak Ibu. Perubahan terus itu pasti, itu sunatullah. Oleh karena itu kita harus adaptif. Menjadi kadus harus adaptif. Harus pandai menyesuaikan. Bahasa Sasak, bahasa Bagik Payung, Papu Balut, tahu ndik tabau pacu dait pasu doang nang kabagawian. Lagu ketika kita beririsan, berinteraksi dengan masyarakat yang lain, maka kita harus tahu ini pusaka Sasak, pusaka Papu Balut, pacu, pasu, tahu. Insya Allah selamat itu. Dan yang terakhir Pak Kadus, antara Praide Keroya, dia ada di Desa Bagik Payung Timur ini. Dia bertetangga, kalau montal Leman Geres lalu itu Keroya, terus ke Praide, hafal saya sering-sering juga silaturahim. Lihat, kolaboratif, bangun kerjasama ya. Karena pasti ada interaksi, ada irisan antara kepentingan masyarakat di dusun Keroya dan di dusun Praide. Oleh karena itu dua pemimpin harus hadir ketika dua masyarakat itu berinteraksi. Nah, karena itu pesan saya, mudah-mudahan kita semua Pak Kades ya, Pak Sekdes, semua perangkat desa, Pak Kadus, marilah kita menjadi aparat desa yang berakhlak, yang berorientasi pelayanan, yang akuntabel, yang harmonis, yang loyal, yang adaptif, dan yang kolaboratif untuk membangun Bagik Payung Timur ini yang kian maju. Selanjutnya saya perlu menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, memang betul dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ada teorinya. Salah satu, kalau daerah atau desa itu besar, luas, penduduknya banyak, maka agak sulit kita bisa membangun dengan cepat. Sehingga ada solusinya, salah satunya lakukan pemekaran. Insya Allah kalau informasinya itu sudah dulu diajukan proposal ya, pemekaran dusun mungkin ya. Nah, nanti kami akan cek ya, karena kemarin Bapak Ibu bukan salah Pak Kades ini perlu yang sampaikan ya, karena ada moratorium sehingga tidak dilanjutkan ketika itu dalam rangka kita mensukseskan pemilu semua desa untuk sementara dalam rangka suksesnya pemilu dan pilkada itu menunda pemekaran dusunnya penataan desa. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tolong Pak Kades, pemerintah desa,
Pak BPD dan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan gali peta potensi-potensi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi desa ini. Ini karena siaran itu mekarang dusun, konsekuensinya harus ada sadangan siltap leman jadi kadus ini. Dendek terlalu andalang lalu dana desa niki. Walaupun sementara ini semua desa ndekna bagi Payung Timur 2. Lagu semua desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 75.000 itu masih sebagian besar menggantungkan pembangunan desanya pada sumber dana desa Sleman Pusat. Padahal sumber dana Sleman Pusat aranna doang ngarap Pak Kades 1 miliar 2 miliar lagu wah arah-arahna ndek ta bau bebas leluasa ketuk ketiang ya si bau tak ketuk ketiang bebas menggunakannya adalah pendapatan asli desa itu. Nah karena itu saya menghimbau kepada Pak BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, bantu Pak Kades beserta perangkat desanya dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada di Bagi Payung Loe. Ya. Ada program unggulan Bapak Presiden Wakil Presiden kita yang sekarang Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ada yang namanya makanan bergizi gratis. Apa yang bisa ditangkap Pak Kades? Ya. Kalau arak batur tatene si pengusaha telu, si melihara manok, arak telu, beli telu na itu, beli dagingnya itulah yang dipakai untuk makan bergizi gratis. Hidupkan BUMDes kita, itu maksudnya. Jadi semua ada yang melihara kambing dan lain sebagainya, beli. Jangan beli ke desa yang lain dulu kalau arak di desa kita ini supaya hidup masyarakat kita, supaya senang ya berusaha masyarakat kita. Pak Kades tadi mengatakan begitu, mengajak mari kita yang berjiwa entrepreneurship, berwirausaha, memang itu harus. Nah, manfaatkanlah dana desa itu sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk sebesar-besarnya peluang bagi masyarakat untuk bisa berusaha, Pak Kades. Itu yang harus kita lakukan. Nah saya rasa itu yang perlu tiang sampaikan. Ingat pajak juga nggih Pak Kades, apa yang dikatakan sama Pak Hilal itu, karena salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu benar. Semakin besar dapatnya pajak yang dikumpulkan oleh daerah, maka semakin besar bagiannya untuk bagi Payung Timur. Jadi bantu seperti itu. Nah saya rasa niki yang perlu tiang sampaikan kepada pelungguh semua. Sekali lagi terima kasih ya kepada panitia penjaringan kadus itu. Terima kasih Pak Camat, terima kasih semua masyarakat, terima kasih Pak Kades. Selamat kepada saudara saya lalu Mahian Zain ya, sebagai kadus Pride, dan saudara saya Abdul Gapur selaku kadus Pride, dan tentu Kroya gitu bersama istrinya nggih. Alhamdulillah aktif-aktif le posyandu lon Pak Kadus nggih. Istrinya dilibatkan, diaktifkan untuk kesehatan masyarakat kita. Terima kasih semuanya, matur tampiasi agung-agung. Mohon maaf atas segala kekurangan tiang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa. Dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Nasibuddin SAG MPD. Dengan hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Namun sebelumnya kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan pejabat atau kadus kita yang baru saja dilantik serta kadus yang lama dilantik, mudah-mudahan Allah terus jaga dan pelihara, lindungi terus untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Bagie Payung Timur tetap sejuk, aman dan damai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penutup. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan perangkat desa ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk desa kita tercinta, Desa Bagie Payung Timur, Kecamatan Suralaga. Demikianlah acara pelantikan pada hari ini, dan marilah kita menutupnya dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat dan foto bersama dengan perangkat desa yang sudah dilantik. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Camat Suralaga, Bapak Danpos, Bapak Kepala Desa beserta Bapak WPD beserta Bapak Kabid Pemdes, kami harap atau kami minta kesediaannya untuk mengambil dokumentasi bersama Bapak atau Bapak Kepala Wilayah yang baru saja dilantik. Silakan, Pak Kabid, kita minta. Ya, selanjutnya
bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Kadis PMD, Bapak Camat beserta rombongan, kami harap kita menerima ala kadarnya yang sudah disiapkan oleh panitia di kantor desa. Sekali lagi Bapak Kepala Desa beserta Bapak Kadis PMD beserta rombongan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas PMD, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Nasipuddin, Bapak Danpos beserta Bapak Kabid Pemdes, kami mohon kesediaannya kita menerima persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia di kantor desa. Kemudian selanjutnya untuk para jamaah tamu undangan, tak lupa juga kami persilahkan kepada Bapak KUA Kecamatan Suralaga supaya mengiringi rombongan di tempat atau di kantor desa. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada tamu undangan yang berbahagia, mari kita ucapkan selamat kepada kedua kepala dusun yang baru saja dilantik. Kemudian sambil kita menerima ala kadarnya yang sudah disiapkan di luar, kemudian kita masuk kembali. Sekali lagi kepada Bapak Kadus yang baru saja dilantik, silahkan karena masyarakat kita ada yang ingin memberikan ucapan selamat. Kemudian selanjutnya kepada Bapak yang sudah mengucapkan ucapan selamat, silahkan menerima persiapan atau menu yang sudah kami sediakan di luar. Terima kasih.